Bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Bab tentang penjelasan makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Jadi apa maknanya la ilaha illallah? Ini akan kita jelaskan ya. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Nah, ini sangat penting untuk kita memahami makna la ilaha illallah. Maka yang dibahas oleh para ulama pertama kali, apa makna ilah? Ilah ini maknanya apa? Ada khilaf ya di antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Ternyata ilah yaitu dari wazan fi'al, maknanya bimakna al-maf'ul. Bimakna maf'ul. Contoh kitab wazannya fi'al, maknanya maktub. Maktub, kitab artinya maktub, ilah artinya ma'luh. Kalau begitu ilah maknanya apa? Ma'luh. Ma'luh. Nah, aliha ya'lahu, aliha ya'lahu, abada ya'budu. Saya sebutkan dalam buku perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, dalam tafsir dia mengatakan apa namanya, al-ilah artinya dzul uluhiyah wal ma'budiyah, yaitu yang berhak disembah. Jadi aliha ya'lahu ini bukan berkaitan dengan penciptaan, bukan berkaitan dengan pemberi rizki, bukan, tapi dia berkaitan dengan penyembahan. Sehingga makna dari la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah. Karena ilah artinya ma'luh, ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Jadi kalau kita artikan artinya la ma'bud illallah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Yaitu tidak ada yang disembah dengan benar, maksudnya bihaqqin, kecuali Allah. Ini makna la ilaha yang benar. Kalau kita lihat dari perkataan sebagian ahlul bidah, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan makna yang lain. Kata mereka la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah atau la qadira ala ikhtira'il a'yan illallah. Perhatikan di sini, jadi mereka menafsirkan ilah dengan makna khaliq ini atau la qadira ala ikhtira'. Artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini artinya apa? Pencipta. Atau mereka mengartikan la qadir ala ikhtira'an, apa yang mampu ya menciptakan benda-benda kecuali Allah. Tafsiran ini sekilas benar bahwasanya la ilaha illallah artinya tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan benda-benda kecuali Allah. Ini makna sekilas benar, tapi sebenarnya tidak benar. Karena maknanya tidak lengkap. Yang dimaksud dengan secara bahasa la ilaha illa artinya la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang musyrikin mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Mereka akan mengucapkan apa?
La ilaha illallah. Karena orang musyrikin ngerti bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam Al-Qur'an banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin benar-benar akan menjawab yang menciptakan adalah siapa? Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, man khalaqahum? Siapa yang menciptakan mereka? Sungguh-sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan kami ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrikin tidak ragu bahwasanya pencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan hanyalah Allah. Seandainya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka Abu Jahal akan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau karena dia tahu makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Sementara mereka menyembah selain Allah. Ya. Kalau makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka orang Nasrani bisa mengucapkan la ilaha illallah karena mereka juga tahu yang mencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, maka orang-orang Yahudi juga akan mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya. Gara-gara tafsiran seperti ini, tidak ada pencipta selain Allah, akhirnya banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar. Sehingga kalau saya baru lihat kemarin internet, ya. Gunakanlah jimat, tidak ada masalah kalau niatnya baik. Selama meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan, memberikan penolak bala adalah siapa? Allah. Ya, kita bilang tidak boleh. Sampai saya pernah baca ada yang mengatakan mintalah kepada wali-wali, mintalah kepada kuburan-kuburan. Selama kau meyakini semuanya dari siapa? Allah. Akhirnya repot. Sehingga orang menyangka selama dia yakin pencipta alam semesta itu Allah, maka dia masih Islam. Padahal barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, dia musyrik. Ya, musyrik. Paham atau tidak? Maksud saya, gara-gara orang salah paham tentang mana la ilaha illallah, maka yang bisa keluar dari ini cuma orang ateis. Ya. Karena orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah. Penyembah kuburan juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang-orang yang pergi ke dukun, saya tanya sama ibu, orang ke dukun tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Apa jawaban mereka? Allah. Tapi mereka musyrik enggak pergi ke dukun? Orang-orang pelaku sihir yang bikin praktek sihir. Kalau kita tanya sama mereka, Pak dukun. Pak dukun, nenek sihir, kakek sihir, tanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawaban mereka siapa? Allah. Tapi mereka musyrik atau tidak? Musyrik. Jadi la ilaha illallah itu enggak benar, maknanya ini kurang tepat. Ini belum sempurna. Yang benar tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah tafsir la ilaha illallah yang benar. Saya ulangi lagi, la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, maka semua orang musyrik yang ada semuanya masih muslim kalau begitu. Orang-orang musyrikin Arab juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang-orang Nasrani juga meyakini pencipta adalah Allah. Orang Yahudi juga meyakini pencipta adalah Allah. Pak dukun, nenek sihir, kakek sihir juga meyakini pencipta adalah siapa? Allah. Apakah mereka muslim? Jawabannya tidak. Karena mereka menyelisih siapa makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Taib kita bacakan dalilnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Muhammad bin Wahab membawakan firman Allah. Saya bacakan ayatnya, surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Artinya, ulaika alladziina yad'uun, mereka orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Sungguhnya siksa Tuhanmu adalah yang harus ditakuti. Jadi kata Allah, ulaika alladziina yad'uun. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah orang-orang soleh. Ulaika alladziina yad'uun, orang-orang yang mereka sembah maksudnya. Orang-orang yang mereka sembah. Siapa yang mereka sembah? Ada malaikat, ada jin yang soleh, ada nabi-nabi, ada wali-wali yang mereka sembah. Ya. Mereka menyembah malaikat, mereka menyembah Nabi Isa, mereka menyembah
orang-orang soleh. Kata Allah, ini saja orang yang mereka sembah ini, mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ya, mereka sedang mencari kedekatan kepada Allah. Ngapain kalian menyembah mereka sementara mereka saja juga menyembah Allah? Paham? Ngapain kita menyembah Nabi Isa? Nabi Isa tidak berhak disembah, dia sendiri menyembah Allah. Ngapain kita menyembah malaikat? Malaikat saja tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia sendiri menyembah Allah. Ya, ngapain kita sembah makhluk? Makhluk saja menyembah kepada yang lainnya. Maka tidak boleh kita menyembah kepada makhluk. Karena seluruh makhluk, bagaimanapun hebatnya makhluk tersebut, apakah malaikat, apakah nabi, apakah jin soleh, apakah orang soleh, mereka juga berdoa kepada Allah. Mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Ayat berikutnya sudah lihat. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ya. Ini di antara tafsir la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku. Sungguhnya dia akan beri petunjuk kepadaku." Perhatikan sini, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari sembahan kalian seluruhnya, illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Kecuali siapa? Allah. Ini persis seperti la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Aku berlepas dari sembahan kalian kecuali Allah. Saya ulangi perkataan Nabi Ibrahim. Aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah, persis seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham tidak? Ya. Jadi kata Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ya, artinya bahasa Indonesianya, aku berlepas dari seluruh sesembahan kalian kecuali siapa? Allah yang menciptakan aku. Nah, perkataan Ibrahim, aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah, itu sama dengan la ilaha illallah. Sama dengan tidak ada sesembahan kecuali siapa? Kecuali Allah. Persis. Jadi makna la ilaha illallah itu bukanlah tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tapi maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu waktu saya belum mengaji, saya menyangka makna la ilaha illallah adalah itu, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Waktu saya masih SD, SMP, SMA, kalau ada yang menjelaskan la ilaha illallah juga dijelaskan begitu. Oh, maknanya la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Ternyata itu makna yang keliru. Sehingga saya dulu menyangka, ya, namanya orang musyrik itu kalau orang keluar dari Islam. Dan ini yang menyebabkan masyarakat banyak terjerumus dalam kesyirikan. Mereka pergi ke dukun, mereka tidak merasa syirik. Mereka tidak merasa musyrik. Mereka pakai jimat-jimat, mereka tidak merasa musyrik. Menurut mereka musyrik itu kalau meyakini Tuhan selain Allah, itu baru musyrik. Padahal orang yang meyakini Allah yang mencipta pun bisa musyrik. Seperti tadi saya katakan tadi. Nasrani, Yahudi, dukun, ya, semuanya meyakini pencipta adalah Allah. Tapi mereka adalah orang-orang musyrik. Orang musyrikin Quraisy juga demikian. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah di antara mereka dijadikan tuhan-tuhan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Nabi Isa bin Maryam sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida.
Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka berbuat syirik, ya. Jadi ini semua menekankan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada pencipta selain Allah. Bukan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, bukan. Bukan tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Itu salah satu turunan dari la ilaha illallah. Tapi makna aslinya dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi perhatikan lagi ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah daripada mereka. Jadi perhatikan di sini, kata Allah, perhatikan. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang beriman kecintaannya kepada Allah adalah lebih. Rupanya orang-orang musyrikin ini, ya, kata Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga atau tidak? Iya. Saya ulangi kata mereka, kata Allah, mereka mencintai sembahan-sembahan selain Allah sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka menyembah Allah juga enggak? Menyembah Allah. Beda dengan orang Islam. Orang Islam hanya menyembah Allah sehingga cintanya kepada Allah lebih daripada cinta mereka. Kenapa? Karena mereka membagi cinta mereka kepada sesembahan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang musyrikin dulu mereka juga cinta kepada Allah. Mereka juga menyembah Allah, hanya saja mereka juga cinta kepada selain Allah. Makanya orang musyrikin dahulu mereka haji. Mereka berhaji. Mereka umrah. Mereka i'tikaf di Masjidil Haram. Ya. Jadi mereka Nabi SAW dulu setiap musim haji di Mina, Rasulullah SAW dakwahi mereka. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Namun orang-orang musyrikin Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal mereka sedang haji. Mereka haji beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Sekaligus beribadah kepada berhala-berhala. Jadi jangan disangka orang-orang musyrikin mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan kalau mereka dalam kondisi terdesak, mereka terkadang bertauhid. Kata Allah, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka berlabuh di atas lautan ditimpa dengan ombak yang besar, ya, mereka bertauhid. Da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dengan ikhlas. Kata Allah, "Falamma najjahum ilal barri," tatkala kami selamatkan mereka di daratan, idza hum musyrikun, mereka syirik kembali. Ini dalil mereka menyembah Allah. Jangan disangka Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah, bahkan mereka juga menyembah Allah. Yang jadi masalah mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Jadi namanya syirik, sering saya ulang-ulang. Syirik adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Karena lafal syirik artinya mengambil tandingan bagi Allah. Nah, kalau orang ini tidak percaya Allah dari awal, berarti bukan mengambil tandingan. Kapan dikatakan dia menjadikan sekutu bagi Allah? Tatkala dia percaya sama Allah, baru dia mengambil sekutu bagi Allah. Berarti dia memang asalnya percaya kepada Allah. Hanya saja dia mengambil sekutu bagi Allah. Saya ulangi ibu-ibu, paham atau tidak? Namanya musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau orang ateis bukan musyrik. Kalau orang tidak percaya sama Allah, asalnya dia bukan musyrik. Namanya musyrik secara bahasa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada selain Allah. Kenapa? Karena dia mengambil syarikat, dia mengambil tandingan, andad, dia mengambil tandingan bagi Allah. Itu namanya musyrik. Nah, orang kalau minta berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada wali, itulah musyrik. Orang yang sujud kepada Allah di masjid, sujud juga kepada kuburan, itu juga namanya musyrik. Ya. Orang yang menyembelih tatkala musim haji karena Allah, tapi dia menyembelih juga untuk jin, itulah musyrik. Itulah hakikat kesyirikan, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan di situ. Jadi bukanlah orang musyrik orang yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu orang yang mengenal Allah, tapi dia mengambil tandingan bagi Allah. Makanya Nabi menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ibu-ibu? Yakin?